Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 5B Perbankan Syariah dengan mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebang Sentralan di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan kami ingin menjelaskan mengenai nilai tukar valuta asing. Dan saya Ahmad Faisal dengan NIM 1807025-10008. Dan saya Brian Fikriawan dengan NIM 18070250008. Saya Muhammad Dimas Faujan dengan NIM 18070255120. Selamat menyaksikan. Ladies and gentlemen, please welcome dengan saya Muhammad Dimas Faujan ingin menerangkan mengenai kurs atau nilai tukar mata uang. Kata kurs mungkin bukan istilah yang asing lagi bagi kita di kehidupan sehari-hari, namun dalam penerapannya masih banyak yang belum mengetahui pengertian dalam kurs dan pengaruhnya dalam ekonomi bisnis. Sejarahnya sejak tahun 1970 negara Indonesia telah menerapkan 3 sistem nilai tukar, yaitu sistem kurs tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964. Indonesia menganut sistem nilai tukar tetap kurs resmi sebesar 250 US dollars. Sementara kurs uang lainnya dihitung berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar untuk menjaga kestabilan nilai tukar pada tingkat yang ditetapkan. Bank Indonesia melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing. Kemudian sistem kurs mengambang pada 14 Agustus 1997 sampai sekarang. Sejak pertengahan Juli 1997, nilai tukar rupiah terhadap US dollar semakin melemah. Sehubung dengan hal tersebut, dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus-menerus berkurang, maka pemerintah mengambil keputusan untuk menghapus rentang intervensi atau sistem nilai tukar mengambang terkendali dan mulai menganut sistem nilai tukar mengambang bebas atau free floating exchange rate pada tanggal 14 Agustus 1997. Penghapusan rentang intervensi ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kegiatan intervensi pemerintah terhadap rupiah dan memantapkan pelaksanaan kebijakan moneter dalam negeri. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis kurs. Bagi kita yang sering mengadakan perjalanan ke luar negeri atau yang memiliki bisnis di perdagangan internasional pasti sudah mengerti banget nih atau pasti dengan istilah kurs. Kurs merupakan harga mata uang dari suatu negara yang diukur dalam satuan mata uang negara lain. Kurs sangat penting diketahui saat ingin mengambil keputusan, misalnya berbelanja di luar negeri atau menjual barang ke luar negeri. Mudahnya pengertian kurs adalah rasio atau perbandingan nilai tukar pada mata uang suatu negara dengan negara lain. Sebelum melangkah lebih jauh tentang pengaruh kurs terhadap bisnis, berikut ini ada beberapa jenis kurs yang sering kita temui. Yang pertama ada kurs jual. Pengertian kurs jual adalah di mana bank atau pedagang falas membeli valuta asing. Termasuk juga jika Anda semua ingin menukarkan valuta asing untuk ditukar dengan mata uang negara lain, uang negara Anda, itu Anda termasuk golongan kurs jual. Selanjutnya ada kurs beli. Pengertian kurs beli adalah di mana bank atau pedagang falas menjual valuta asing
Misalnya jika Anda ingin menukarkan mata uang negara Indonesia dengan mata uang negara Amerika atau US dollar, ini seperti money changer ya. Tempat-tempat money changer itu termasuk golongan kurs beli. Oke, yang ketiga ada kurs tengah. Pengertian kurs tengah adalah istilah yang digunakan untuk gabungan antara kurs jual dan beli. Jadi kurs jual ditambah dengan kurs beli, kemudian dibagi dua, itu istilah dari kurs tengah. Oke, kemudian ada juga faktor yang mempengaruhi nilai kurs. Dalam memahami pengertian kurs dan jenis-jenisnya, maka kita juga perlu mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi nilai kurs. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi nilai kurs. Satu, ada kebijakan pemerintah. Pemerintah sangat berperan di hal nilai kurs. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara akan berpengaruh pada nilai tukar mata uang di negara tersebut. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai kontrol untuk satu, menghindari berbagai hambatan terhadap nilai tukar valuta asing, kemudian menghindari berbagai hambatan terhadap perdagangan internasional, kemudian upaya intervensi dalam pasar uang dengan cara jual beli mata uang. Yang kedua ada tingkat inflasi. Dalam pasar valuta asing yang menjadi dasar utama adalah perdagangan internasional baik berbentuk jasa maupun barang. Dengan begitu perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga luar negeri merupakan faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai mata uang asing. Nah, di tingkat inflasi ini juga sangat berpengaruh ya di mata uang nilai kurs. Karena jika tingkat inflasinya melonjak tinggi, maka pertukaran akan realistis menurun. Oke, selanjutnya ada perbedaan tingkat suku bunga. Arus modal internasional dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga suatu negara. Dengan kata lain, kenaikan suku bunga akan memancing masuknya modal asing. Oke, adapun aktivitas neraca pembayaran. Nilai tukar mata uang juga dipengaruhi oleh neraca pembayaran. Neraca pembayaran aktif akan meningkatkan nilai mata uang domestik dengan meningkatnya jumlah debitur asing. 5. Tingkat pendapatan relatif. Laju pertumbuhan pendapatan terhadap harga-harga luar negeri merupakan faktor lain yang mempengaruhi penawaran dan permintaan dalam pasar valuta asing. Kurs mata uang asing akan melemah ketika laju pertumbuhan pendapatan domestik membaik. Yang 6. Ekspektasi. Ekspektasi nilai tukar mata uang suatu negara di masa depan juga menjadi faktor yang mempengaruhi nilai tukar valuta asing. Seperti halnya pasar keuangan lainnya, pasar falas akan bereaksi cepat terhadap berbagai berita yang dianggap berdampak pada masa depan. Jadi nilai mata uang negara kita tuh harus ya relatif stabil. Pengaruh kurs terhadap bisnis. Seperti yang sudah disinggung dalam pengertian kurs di atas, bahwa tujuannya adalah untuk mengukur nilai mata uang satu terhadap mata uang yang lain, sehingga perubahan nilai pada kurs tentu akan berpengaruh terhadap bisnis yang berkaitan dengan perdagangan internasional, ekspor maupun impor yang melibatkan mata uang asing. Berikutnya beberapa pengaruh kurs terhadap bisnis. Yang pertama, pengaruh terhadap importir. Jika Anda memiliki bisnis di bidang penjualan produk yang mengharuskan mengimpor bahan baku dari luar negeri, itu nilai kurs sangat menentukan keuntungan yang akan Anda dapatkan. Pengaruh terhadap eksportir. Perubahan nilai kurs lebih sering menguntungkan untuk bisnis melakukan kegiatan ekspor. Nilai tukar dolar yang sering menguat menyebabkan harga jual produk yang diekspor luar negeri akan semakin terjual dengan harga tinggi karena konsumen membayar dengan dolar. Tentu hal ini sangat menguntungkan. Selanjutnya, pengaruh terhadap hutang piutang. Jika nilai tukar rupiah terus melemah terhadap mata uang asing, ini akan merugikan pengusaha
yang memiliki utang luar negeri, karena nilai utangnya akan semakin tinggi juga. Jadi sebaiknya bagi pebisnis muda menghindari utang piutang dengan luar negeri. Selanjutnya, pengaruh terhadap pemilik dolar. Saat ini sudah banyak masyarakat yang kita mengumpulkan uang dolar. Tujuannya adalah mendapatkan nilai tukar yang lebih tinggi daripada saat ia membeli dolar. Taktik ini sebenarnya sah-sah saja dan bisa diterapkan sebagai uang deposito perusahaan. Selanjutnya, bentuk sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar sangat tergantung pada kebijakan moneter suatu negara. Bentuk sistem nilai tukar pun dibagi dalam dua bentuk. Yang pertama, fixed exchange rate system, merupakan suatu sistem nilai tukar di mana nilai suatu mata uang yang dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing. Dan bila tingkat nilai tukar tersebut bergerak terlalu besar, maka pemerintah melakukan intervensi untuk mengembalikannya. Yang kedua, floating exchange rate system. Setelah runtuhnya fixed exchange rate system, maka timbul konsep baru, yaitu floating exchange rate system. Dan konsep ini, nilai tukar valuta dibiarkan bergerak bebas. Nilai tukar valuta ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran valuta tersebut di pasar uang. Selanjutnya, teori nilai tukar uang secara konvensional. Definisi nilai tukar atau kurs antara lain dikemukakan oleh Abimanyu dalam bukunya Memahami Kurs Valuta Asing, adalah harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Karena nilai tukar ini mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangan ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang tersebut. Exchange rate atau nilai tukar uang, atau yang lebih populer kita kenal dengan sebutan kurs mata uang, adalah catatan harga pasar dari mata uang asing dalam mata uang domestik atau resiprokalnya, yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing. Nilai tukar mempresentasikan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi, antara lain transaksi perdagangan internasional, tourism, investasi internasional, ataupun aliran uang jangka pendek antar negara yang melewati batas-batas geografis ataupun batas-batas hukum. Teori selanjutnya yaitu teori nilai tukar uang dalam Islam. Nilai tukar suatu mata uang di dalam Islam digolongkan dalam dua kelompok, yaitu natural dan human. Dalam pembahasan nilai tukar menurut Islam akan dipakai dua skenario. Yang pertama, terjadi perubahan harga dalam negeri yang mempengaruhi nilai tukar, sebab frekuensi sebuah mata uang dikelompokkan sebagai berikut, yaitu natural exchange rate fluctuation, yaitu fluktuasi nilai tukar uang akibat perubahan yang terjadi pada permintaan agregatif. Ekspansi AD akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan. Seperti kita ketahui bahwa jika tingkat harga dalam negeri naik sedangkan tingkat harga di luar negeri tetap, maka nilai tukar mata uang akan mengalami depresiasi. Sebaliknya, jika mengalami kontraksi, maka tingkat harga akan mengalami penurunan yang akan mengakibatkan nilai tukar akan mengalami apresiasi. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan menyampaikan dalam materi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum